Anak. Ya, anak adalah harta yang berharga bagi orang tuanya. Semua orang tua ingin anak-anaknya sukses dan mencapai cita-citanya. Mereka akan menjadi seniman, guru, gitaris, penyanyi, profesor, dokter, dan lain-lainnya. Seiring berjalannya waktu, anak akan berusaha untuk mencapai yang terbaik. Namun, anak-anak kita sebenarnya berada dalam bahaya. Anak-anak kita merasa lelah, sedih, dan tertekan. Tertekan karena apa? Tertekan karena beban sekolah, beban tugas, beban kursus, belum lagi jika ada masalah dalam sekolah. Anak merasa kesepian. Ia tidak tahu harus cerita ke siapa. Anak pun menjadi stres dan depresi dan berpotensi memicu bipolar. Bipolar itu sangat berbahaya sebab dapat membuat emosi anak tidak terkontrol, gagal dalam studi, bahkan bunuh diri atau mencelakai orang lain. Tentu kita tidak ingin melihat kematian anak atau anak di penjara, bukan? Kita perlu memahami bahwa bipolar adalah penyakit gangguan perasaan akibat dua kutub yang berbeda. Disebut gangguan perasaan jika tidak sesuai dengan situasi yang terjadi. Mari kita perhatikan ibu dan anak ini. Di dalam otak seseorang bipolar terdapat dua kutub yang berbeda, yaitu kutub mania dan kutub depresi. Mereka memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Jika mania, maka seseorang akan merasa harga diri tinggi, jarang tidur, banyak bicara, tidak aneh, perhatian mudah terhaluskan, aktivitas berlebih, serta sembarangan ambil resiko. Sedangkan jika depresi, maka seseorang akan banyak gerak atau malas gerak, sulit tidur atau tidur terus, badan tidak stabil, sulit konsen, ingin bunuh diri, makan tidak stabil, cepat lelah, perasaan bersalah yang berlebihan, minat dan kesenangan menurun, serta mood turun drastis. Mania bisa lebih dominan dari depresi dan sebaliknya, sehingga seseorang bereaksi pada keadaan yang tidak semestinya, seperti marah atau menangis. Menurut hasil Riskesdas tahun 2013, sebanyak 1,7 juta orang Indonesia mengalami gangguan jiwa berat. Salah satunya adalah bipolar. Ini meresahkan pemerintah karena produktivitas masyarakat turun dan sering terjadi pemasungan ilegal. Di sisi lain, meski anak, orang dewasa, sampai lansia bisa terkena bipolar, sebagian besar pasien bipolar mengalami gejala gangguan awal saat remaja. Mengapa demikian? Sebuah riset menggunakan MRI menyatakan bahwa fungsi pencegahan stres pada otak depan anak saat pubertas turun 50%. Jadi, sebelum masa pubertas, emosi kita belum terpengaruh karena hormon kita masih stabil. Saat pubertas datang, hormon kita bergejolak dan emosi sulit dikontrol. Jika masa pubertas sudah lewat namun emosi masih ekstrim, maka mania dan depresi akan berkuasa dan menyebarkan karakteristik mereka sehingga memicu perasaan tidak benar. Itulah mengapa pemicu bipolar bukanlah hanya genetik, tetapi bisa juga karena pola asuh, kelainan zat kimiawi pada otak, dan beban hidup. Oleh karenanya, orang tua harus menjaga kedekatan dengan anak, karena secara fisik sulit sekali untuk mendeteksi apakah seseorang terkena bipolar atau tidak. Kita dapat menganalisa dari perkembangan anak. Apakah anak menunjukkan emosi dengan pemikiran atau aktivitas berlebihan? Apakah perubahan mood anak memiliki alasan? Apakah ketidakstabilan mood mengganggu kehidupan sosial anak? Jika semuanya ya, maka Anda harus membawa anak-anak ke profesional. Jika positif bipolar, maka harus dilakukan konsumsi obat, terapi perbaikan pola pikir atau terapi aliran listrik. Harus diingat juga bahwa bipolar itu bisa kambuh. Orang tua harus terima keadaan anak agar anak merasa aman. Jangan berdebat dengan anak karena akan memperparah situasi. Perhatikanlah asupan gizi mereka. Pujilah anak ketika melakukan sesuatu yang baik. Beritahulah batas perilaku mereka. Jelaskanlah apa yang nyata dan tidak. Jika anak mulai membahayakan diri sendiri atau sekitar, anak harus diikat, tapi harus berdasarkan keputusan profesional. Tidak hanya orang tua, anak juga bisa mengontrol sendiri kekambuhan dengan cara konsultasi dengan orang tua atau dokter, konsumsi obat sesuai dosis dan jadwal, serta berpikir positif sehingga cita-cita bisa terwujud.